Halo semuanya, aku Diego Kusuma dan di video kali ini aku akan ngomongin tentang corona yang ada di Bandung sekarang yang lagi trending ya. Oke, jadi seperti yang mungkin kalian tahu, tadi pagi diumumkan bahwa untuk sekolah-sekolah di Bandung sudah mulai diliburkan. Aku yang saat ini lagi berada di Bandung, lagi kuliah, itu juga mengalami yang namanya libur karena rektor aku mengeluarkan surat keputusan bahwa oke, kampus ini sepertinya perlu di lockdown, kita perlu sterilkan dan kita perlu suruh mahasiswa buat jadi ansos. Nah, jadi aku mau ngomongin tentang itu sebagai sekedar update aja dan sekedar cerita aja apa yang terjadi. Kita mulai aja. Yang pertama aku mau ngomongin tentang suratnya. Surat keputusan yang dikeluarkan itu intinya bahwa oke, buat kegiatan perkuliahan utamakan dilakukan secara online. Pokoknya yang menghindari tatap muka. Boleh di teleconference, video conference, ataupun mungkin lewat Discord pun, lewat Discord atau line call itu bisa. Intinya adalah diutamakan menghindari kontak fisik atau kontak muka. Dan memang untuk aplikasinya sendiri belum terlihat kayak gimana karena ini hari Minggu dan baru saja dirasakan besok. Tapi dari yang aku baca-baca di grup angkatan, di grup kelas, itu kuliah kebanyakan diliburkan buat besok. Jadi antara diliburin atau dipakai atau pakai telekonferensi itu. Telekonferensi mulu sih. Pokoknya pakai online. Dan itu hal yang sangat wow. Kemudian aku pengen ngomongin tentang kampus itu sendiri sekarang kayak gimana. Kampusku sekarang kalau kalian datang, kosong. Gak ada apa-apa, gak ada siapa-siapa. Yang biasanya ada anak-anak main basket, orang-orang kumpul, itu sekarang udah gak ada. Sekarang kosong karena setiap orang yang berkumpul lebih dari 2 atau 3 orang itu pasti akan ditanyain dan akhirnya diusir. Karena nggak tahu, dari suara keputusan sendiri memang nggak disebutin bahwa kampus itu harus steril dari tanggal 15 sekarang sampai waktu yang tidak ditentukan. Tapi dari yang aku dan teman-teman aku rasain, emang kayaknya ITB bakal disterilin tanggal 16 sampai tanggal ya nggak tahu sampai kapan. Dimana itu menurut aku dan menurut kami, karena ya kapan lagi kita libur, tiba-tiba libur secara nggak tahu dari kapan sampai kapan. Kegiatan kuliah sekarang online dan buat kondisi steril ini mahasiswa cuma diperbolehin masuk itu buat ngurus TA aja, tugas akhir atau skripsi, udah itu aja. Dan efek dari kayak gini tuh mungkin yang pertama adalah, yang paling utama mungkin adalah timelinenya jadi mundur buat para pengurus organisasi atau yang sejenisnya, karena ya mereka nggak bisa ngadain agenda, nggak bisa ini itu. Dan mungkin buat kuliah sendiri juga mungkin bakal terancam akan geser semesternya. Jadi kita akan ngalamin kuliah di semester awal itu di bulan Januari. Jadi kayak kalau nggak salah waktu orde lama gitu, orde lama ke orde baru atau baru ke reformasi, pokoknya yang waktu ada demo-demo di ITB sendiri itu juga terjadi kayak gitu, sempat terjadi. Ngomong ini aku nggak pernah nyangka aku bakal ngomong kalau kita bakal kuliah di bulan Januari sebagai awal semester. Dan buat kuliah online sendiri, aku nggak sabar kayak gimana rasanya kuliah online. Aplikasi yang dipakai dari yang aku tanya-tanya ke temen aku yang kampus lain yang sebenarnya udah mulai menerapkan sistem yang sama, itu mereka pakai aplikasi namanya Zoom gitu. Katanya itu kayak live IG, cuman kalian bisa dua arah, nggak cuman balas lewat teks gitu, tapi kalian bisa muka kalian bisa tiba-tiba muncul gitu, nongol kalau kalian nanya. Ya pokoknya aku masih belum kebayang kayak gimana, aku masih pengen cari-cari tahu dulu. Dan harapannya kedepannya ya, kalau corona udah sembuh itu masih bakal dipakai terus gitu, kayak kalau kita bisa online ngapain enggak. Dan yang terakhir adalah efek dari ini semua yang menurut aku sangat unexpected atau nggak aku sangka adalah banyak orang tiba-tiba jadi ansos, kayak tiba-tiba sekarang jadi di kamar terus, jarak keluar. Jujur kalau aku sendiri aku nggak masalah kalau kayak gitu diminta jadi ansos, karena ya udah dari dulu emang kayak gitu. Mungkin kendalanya saat ini adalah bukan lebih ke kayak logistik, kekurangan makanan, kekurangan masker atau macem-macem. Buat aku sendiri ketika aku ngeliat di luar gitu sekitar, masih ya ada yang pakai masker tapi nggak terlalu intens. Oh iya, by the way, tadi aku ngeliat ada orang lari pakai masker. Tapi buat kondisi yang darurat kayak gitu sebenarnya nggak terlalu kerasa buat aku atau buat teman-teman aku di sini. Jadi sebenarnya untuk tingkat keparahan itu masih belum kerasa. Tapi yang paling parah buat kami mungkin itu ke
dosen yang masih ngotot pengen ada tatap muka. Sebenarnya bukan karena kita takut tatap muka, tapi karena kita malas saja. Di saat yang lain udah libur, kita kenapa tatap muka gitu. Kita bisa teleconference, Pak. Lewat Discord pun bisa, Pak. Iya. Atau sih, mungkin masih di lobby-lobby, masih bisa di lobby. Batas kuliah online sejauh ini cuma sampai tanggal 30. Jadi itu buat update kali ini. Aku pengen bikin video ini karena aku pengen ngasih status update. Karena ini adalah hal yang urgent dan mungkin hanya akan terjadi sekali dalam beberapa abad gitu. Kayak bayangin aja hal kayak gini tuh kapan lagi terjadi. Jadi sekian dari aku buat video update kali ini. Aku harap kalian aman-aman aja di sana, dimanapun kalian berada. Dan kalau kalian punya cerita buat di-share, kalau misalnya, oh kampus aku ternyata di lockdown, ternyata tiap masuk harus di-screen, harus diperiksa urin ini itu. Coba kalian cerita aja di komentar, siapa tahu bisa ya buat sharing aja. Ya itu aja dari aku buat video kali ini. Aku Jago Smart, terima kasih sudah nonton dan stay safe guys.